Halo anak-anak semuanya, selamat pagi Rita, selamat pagi Albert, selamat pagi Ines, selamat pagi Sarina. Hari ini kita akan mulai belajar ya. Nah, sekarang hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Nah, mata pelajaran kita hari ini yaitu tentang IPS. Materi kita hari ini yaitu tentang pemanfaatan air sebagai sumber utama bagi manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita tahu apa saja manfaat air, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sumber daya air. Nah, coba lihat. Di negara Indonesia ini, sumber daya air adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sumber daya air ini sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya. Nah, anak-anak, manfaat sumber daya air itu apa saja ya kira-kira? Coba anak-anak sebutkan. Nah, satu manfaat air itu sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa ya? Nah, satu, air untuk diminum. Kedua, air untuk mandi. Ketiga, air untuk mencuci pakaian. Dan air untuk mencuci piring. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, anak kedua yaitu memperlancar perekonomian rakyat. Nah, air berpengaruh terhadap beberapa industri dan juga mata pencaharian masyarakat. Petani membutuhkan air. Nah, seperti gambar nih. Petani membutuhkan air untuk bercocok tanam. Nah, industri juga membutuhkan air sebagai bahan baku. Contohnya es batu dan masih banyak lagi. Nah, daerah tertentu juga membutuhkan air sebagai sarana transportasi. Contohnya perahu, kapal. Nah, supaya bisa menyeberangin pulau atau lautan. Nah, yang ketiga yaitu pembangkit listrik. Nah, sumber daya air ini menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik ya. Makanya kita sekarang bisa ada lampu, kita bisa belajar dengan menggunakan lampu. Nah, anak-anak, yang keempat sebagai indikator kelestarian lingkungan. Nah, sumber daya air ini dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup lainnya itu seperti tumbuhan, hewan. Nah, contohnya ini tumbuhan, yaitu air juga digunakan oleh tumbuhan supaya tumbuhan ini bisa hidup ya, bisa bertahan hidup supaya tumbuhan tidak layu. Nah, ini juga yang kedua, hewan. Air digunakan oleh hewan supaya hewan itu tidak punah atau tidak mati, makanya dia membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, yang kelima yaitu lokasi pariwisata. Nah, seperti air terjun. Nah, pemandangan yang indah dengan air terjun dan alam yang menyejukkan mata. Ini juga sangat dibutuhkan oleh pariwisata, orang-orang yang bisa berwisata di air terjun. Nah, anak-anak, demikian saja materi kita. Nah, untuk itu, anak-anak, marilah kita menjaga sumber air bersih yang ada. Dan anak-anak harus buang sampah pada tempatnya, jangan buang di kloset atau di lantai atau di sungai, jangan dibuang ya. Harus buang sampah di tempatnya. Nah,
Semoga materi kita ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih.